Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Ada nenek-nenek ngomong begitu. Katanya apa? Udah ibu-ibu, mending lu di rumah aja udah ngurus anak, ngurus laki, kagak ada yang ngurus susah. Dia ngaji keluar rumah. Dia kagak tahu orang mau ngapa-ngapain kudu pakai ilmu. Orang kalau punya ilmu bakal bisa kerjain sesuatu apapun itu bakal bernilai ibadah. Yang namanya ngurus laki, ngurus anak itu namanya ibadah. Orang kalau ibadah kagak punya ilmu, maka hati-hati orang tersebut. Ya, kalau dalam kitab Matan Zubat yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Ruslan, beliau mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Imam Ibn Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, siapa orang yang melakukan suatu amalan baik yang bersifat ibadah maupun non ibadah, bighairi ilmin, tanpa didasari ilmu, maka amalan tersebut a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalan itu menjadi amalan mardudah yang tertolak, la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau ngapa-ngapain kudu pakai ilmu. Wabil khusus dalam perkara ibadah, maka sungguh sangat amat merugi bagi mereka yang beribadah ratusan tahun, puluhan tahun dia beribadah, tapi karena tanpa didasari ilmu, walhasil ibadah yang selama itu dikerjakan ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puluhan tahun, dari kita kecil kita ibadah, kita sembahyang. Kita tahu yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Kita tahu yang namanya salat dari kecil. Ya, sedari kecil kita diperintah sama abah kita suruh salat. Kita ditakut-takutin sama abah kita. Tong lu kalau kagak salat lu dosa. Lu kalau dosa lu masuk neraka. Makanya salat, akhirnya kita sholat. Sudah rada gedean kita ngaji. Pas kita ngaji, kita baca Al-Quran, ternyata terdapat salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah Subhanahu wa taala katakan, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei para hamba-hambaku, sembahyanglah kalian, beribadahlah kalian kepadaku." Tuh. Kita tahu kalau Allah sudah perintah, maka dalam ilmu usul fiqh disebutkan oleh para ulama, kalau al-amru yadullu 'alal wajib, setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu menandakan bahwa perintah tersebut adalah wajib untuk dikerjakan. Sedangkan berdasarkan pemahaman ulama, para ulama fiqih, yang disebutkan al-wajib ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqu tarikuhu al-iqab. Orang yang mengerjakan suatu kewajiban tersebut, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang meninggalkan kewajiban tersebut, maka akan mendapatkan dosa dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, akhirnya kita sholat. Kemudian
dari kecil namanya bocah mau sholat itu pasti dia masih nyontek. Diajak sama orang tua ke masjid, tong lu ngikut sama abah, kita ke masjid, nih kita sholat. Babanya takbir tuh bocah ngikut takbir, Allahu Akbar. Babanya ruku, dia ngikut ruku. Babanya sujud, dia ngikut sujud. Sholatnya kita selama hidup, ya artinya apa? Kebanyakan modal nyontek, bukan modal kita ngaji. Itu dari kecil kita sholat. Kemudian ya agak besaran dikit kita mulai masuk TPA, kita ngaji diniyah. Diajarin tuh di dalam dinul Islam, ya dalam ilmu fikih bahwa pelaksanaan sholat itu dia akan menjadi sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun sholat tersebut. Kita tahu syarat dan rukun sholatnya. Ya, syarat sah sholat diantaranya suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat, ya suci tempat, suci pakaian dan lain sebagainya kita tahu. Kemudian rukun sholatnya pun juga kita paham dari awal. Yang pertama adalah niat, takbir, baca Fatihah hingga akhir mengucapkan salam. Tapi berapa banyak ternyata orang yang melaksanakan ibadah tanpa didasari ilmu, akhirnya ibadah yang dikerjakannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.